Tidak, demi pengutus Jibril, Muhammad tidak akan pernah menjadi seorang penyair. Tetapi pedagang yang jauh lebih sukses, ya, Maisaroh saksinya. Tanya saja padanya. Lagi pula, bukankah pernikahanku dengannya juga terjadi 2 bulan selepas perjalanan dagang legendaris itu? Yang kisahnya tersebar dari satu ke yang lain. Mula-mula sebagai kabar gembira, lama-lama terasa bagai cerita rakyat, bagi sesuatu yang ajaib semacam dongeng. Engkau mendapati yang perempuan adalah saudagar kaya, janda, selepas 2 kali menikah. Memiliki seorang anak bernama Halah yang juga dikenal sebagai Hindun. Tapi cerita rakyat itu kehilangan kemampuan untuk mendeteksi sang anak. Poros cerita, seumpama tatapan mata terpancang penuh pada panggung sang ratu, Ratu Mekah. Dan segala di luar itu menjadi samar-samar, lama-lama terlupakan. Aku melarutkan diri dalam bisnisku, membangun jejaring dan kemitraan, bernegosiasi dan tawar-menawar demi mencapai kesepakatan. Memastikan setiap kafilah dagangku tidak kembali kecuali membawa keuntungan yang diharapkan. Demi itu, dan barangkali pula untuk menenangkan hatiku, mengizinkannya beristirahat sejenak, aku memutuskan untuk hidup menyendiri. Menjaga keterjagaanku dengan Warakah yang Hanif sebagai penasehatku. Menolak lamaran demi lamaran yang datang, bahkan dari para pemuka Quraisy paling terpandang. Hingga ketika aku sedang mempersiapkan kafilah dagangku, aku mendengar kabar itu. Kabar tentang seorang pemuda berusia 1/4 abad. Seorang yatim piatu sejak kecil, pengembala kambing, pemanah yang cakap, seorang yang jujur lagi terpercaya, seseorang yang dapat diandalkan, yang berkali-kali sukses memimpin beberapa kafilah dagang milik orang-orang Mekah. Dia bukan seorang petarung kuat semisal Hamzah, tapi dia teguh dalam tekad dan matang dalam pemikiran. Namanya Muhammad putra Abdullah. Demi memperturutkan naluri bisnisku, aku mengutus seseorang untuk menyampaikan penawaran. Akan aku berikan engkau upah 2 kali lipat, janjiku. Dan aku akan menyertakan untukmu budak lelakiku, Maisaroh. Pemuda itu setuju. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan unta itu menuju Syam. Aku mengiringi mereka dalam doa. Ketika rombongan itu kembali, putra Abdullah itu menghadap kepadaku, menjelaskan rincian hasil perdagangan. Mengejutkanku dengan laba yang meningkat hampir 2 kali lipat, terbesar sepanjang sejarah bisnisku. Dan pada setiap penjelasan itu, tersihir oleh kefasihan dan kelembutannya dalam bertutur. Aku tidak merasakan apapun selain keterpesonaan yang membuat kepayang. Lihatlah, ujarku pada diri sendiri. Posturnya sedang dan ramping proporsional.
Rambutnya sebahu, sedang janggutnya lebat kelam, tidak lurus dan tidak ikal. Dahinya lebar, sedang. Matanya oval lebar. Hitamkah itu? Atau coklat? Dan coklat terang? Aku tidak yakin. Aku terlalu terpesona. Muhammad menjelaskan perihal barang-barang yang ia beli di Syam untuk dijual kembali di pasar Mekah. Dan aku menganggukinya sembari mengagumi hidungnya yang bangir, kulit putihnya yang separuh terpanggang matahari gurun, alis matanya yang melengkung namun tak bertaut, serta bulu matanya yang lentik bagai bulan sabit dalam matanya yang bercelak alami. Dan cahaya, ya Tuhan, benar cahaya itu, cahaya yang juga dimiliki mendiang ayahnya, Abdullah. Tetapi kini dalam porsi lebih benderang, lebih menyejukkan. Setelah kolegaku itu berlalu, Maisarah mendatangiku. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, Tuan putriku, ujarnya. Lelaki itu betul-betul istimewa. Nah, ceritakan. Demi Allah, sumpahnya. Aku tidak menemukan apapun pada diri pemuda itu, melainkan kebaikan, kejujuran, kefasihan berdagang dan kemuliaan. Menghala jeda. Tidak ada, betul-betul tidak ada sedikit pun. Aku yakin dia dipanggang panas gurun kecuali 2 malaikat menaunginya. Dan barangkali terdorong oleh kecemasan semu bahwa bisa jadi aku menganggapnya isapan jempol, Maisarah bersumpah, demi Allah Tuan putriku, lelaki itu bukan lelaki sembarangan. Aku tahu, tadi ketika rombongan kafilah dagang Muhammad tiba di mulut kota, aku bersama para inangku melihat rombongan itu dari atas rumah. Tetapi apa itu di sana? Sesuatu menaungi seseorang di dalam karavan unta. Siapakah yang dia naungi? Muhammad? Diakah? Apa benar yang sering disampaikan Warokah? Ramalan Nabi terakhir? Sekarangkah? Bahkan lanjut budak lelakiku itu, ada yang lebih aneh. Aku memasang telinga. Sesampainya di Bostra, Tuan putriku, bukanya, di sebelah selatan Syam, Muhammad berteduh di bawah pohon rindang yang tidak jauh dari biara pendeta Nestor, seorang pendeta Nasrani. Kemudian pendeta itu keluar dari biara dan bertanya kepadaku, "Hai kau, siapakah yang berteduh di bawah pohon itu?" Aku menjawab, "Dia orang Quraisy, dari keluarga penjaga tanah suci." Dan pendeta itu berkata, sesuatu yang tidak akan kulupakan, demikian yakin seolah dia telah kenal Muhammad sejak kecil. "Dia," ujar pendeta itu, "tidak lain adalah seorang nabi." Aku mengulang kembali kata itu di dalam hati, mengendapkannya semakin lama semakin dalam. "Muhammadkah orangnya?" tanyaku, menggemakan keinginan sebentuk kepastian. Demi memenuhi itu, aku sudah tahu harus melakukan apa. Dan kepada Maisarah, aku berkata, "Engkau pergilah beristirahat." Setelah dia pergi, aku berkonsultasi kepada Nufaisah, dan dia menjawab,
Biar aku sampaikan maksudmu ini, hai Khadijah, kepadanya, dan menjanjikan, bahkan jika perlu akan kuatur pernikahan kalian berdua. Lalu aku menemui sepupuku Warokah. Jika ini benar, hai Khadijah, jawabnya setelah aku selesai bercerita, maka Muhammad adalah nabi dari kaum kita. Diam sejenak seolah menggenapi kekhidmatan pertemuan ini, seolah mencerapi perayaan setelah tahun-tahun keterasingan dan kekukuhan mencari agama sejati. Bukankah dia bersama Ubaidillah bin Jas, Utsman bin Al-Haris, dan Zaid bin Amr adalah 4 orang yang memegang sisa jejak agama Hanif, sembari menunggu kedatangan sang Nabi? Bukankah dia bertahun-tahun ini mempelajari kitab-kitab suci, meyakini dalam semua itu adalah ramalan mengenai Nabi terakhir? Telah lama aku tahu bahwa seorang nabi akan diutus, ujarnya bermonolog, lebih seperti orang tua yang terlalu terkejut harapan masa kecilnya terpenuhi. Al-Muhammana, ujarnya memandangku. Demikianlah sang nabi terakhir itu disebut oleh Isa bin Maryam, termaktub dalam Injil, bahasa Ibrani. Kata itu dalam bahasa kita berarti Muhammad. Menghela nafas seolah ketepatan segala informasi ini terlampau menyesakkan. Dan kini saatnya telah tiba. Tetapi separuh melamun, seolah menggemakan ketidaktahuan pada dinding rumah dan senyap terik gurun pasir. Warokah bertanya, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi sampai kapan masa penantian ini? Aku mengerti, dalam usianya yang semakin lanjut, harapan akan pertemuan dengan sang nabi mesti bersitegang dengan bayangan sang maut. Aku pamit pulang, demi mendapati Nufaisah telah kembali menghadapku. Muhammad telah setuju, ujarnya. Dan untuk memastikan, aku minta Nufaisah memanggil Muhammad untuk datang. Putra pamanku, ujarku ketika lelaki purnama itu berada di hadapanku. Aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat tanpa menjadi partisan. Menghela jeda, aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu. Hai putra pamanku, tutupku, nikahilah aku. Muhammad mengangguk. Tetapi ujarnya, biarkan aku berdiskusi terlebih dahulu dengan paman-pamanku. Kini giliran aku yang mengangguk. Aku juga harus berdiskusi dengan pamanku. Silakan, ujarku, sebagaimana permintaanmu.
Pernikahan pun digelar dengan mahar 20 ekor unta betina. Pernikahan yang mempererat kekerabatan Bani Hashim dengan Bani Asad setelah Safiyah Bibi Muhammad dinikahi Awam, saudaraku. Pernikahan yang mempertemukan dua jalur anak sungai dari muara bernama Kusai. Karena kakek buyutku, Abdul Uzza, tidak lain adalah adik dari kakek uyut Muhammad, Abdul Manaf. Pada pesta pernikahan itu, suamiku memerdekakan budak yang ia warisi dari ayah dan kemudian ibunya, Barokah. Ia menikahkannya dengan seorang Yastrib dan kelak melahirkan seorang putra bernama Aiman. Sedang aku menghadiahkan kepada Muhammad seorang budak bernama Zaid bin Haritsah, hadiah dari keponakanku Hakim. Lalu Muhammad memerdekakannya, bersuka hati mengangkatnya sebagai anak. Kecemerlangan Muhammad, fisik dan akhlaknya, pada akhirnya menjadikan ia sebagai tumpuan Bani Hashim dalam merebut kembali, katakanlah begitu, pengaruhnya yang mengendur. Ia laksana pelita harapan, yang dikagumi dan didambakan, yang disayangi dan dihormati. Sedang julukanku sebagai Ratu Mekah, pada akhirnya mau tidak mempengaruhi apapun, kecuali meningkatkan kedudukan Muhammad di mata kaum Quraisy. Kami dianugerahi 6 anak. Qasim, anak pertama kami, yang membuat suamiku memiliki panggilan Abul Qasim, meninggal sebelum genap berusia 2 tahun. Lalu Zainab, kemudian Ruqayyah yang paling cantik, dan Ummu Kulsum serta Fatimah. Lalu Abdullah yang dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir, tapi ia juga meninggal sewaktu kecil. Jika saja hidup hanya menyoal memiliki banyak harta dan kedudukan dan anak-anak yang penuh kasih, maka hidup kami sudah lebih dari cukup. Kami juga dalam rangka meringankan beban Abu Thalib dan sebagai bakti kami kepadanya, mengambil Ali bin Abi Thalib untuk kami asuh. Dia lebih muda dari Zainab, sebaya dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, lebih tua dari Fatimah. Kami bertahun-tahun ini telah menutup diri dari ritual penyembahan berhala masyarakat Mekah. Sepenuhnya muak oleh kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup hanya karena mereka dianggap aib. Tersenyum setiap kali mereka terheran-heran pada suamiku yang selalu dengan sangat yakin menyatakan betapa ia mencintai keempat putrinya itu. Dan mereka masih pula meminum khamar, menyembelih kurban untuk patung-patung. Tetapi kami, bagaimanapun, tidak bisa selamanya berpura-pura seolah segalanya baik-baik saja. Suamiku terutama mulai merasakan kegelisahan, dan demi menenteramkan hatinya itu, sebulan dalam setahun, selama Ramadan, ia pergi beruzlah ke pinggiran Mekah, ke Gua Hiro di Gunung Nur, 2 mil dari Mekah. Ia akan memintaku menyiapkan perbekalan, roti dari gandum dan air. Dan ia pun pergi ke sana menyendiri, merenung ulang kehidupan kami, keadaan kaumnya, menapak tilasi jejak Ibrahim yang memburam, menuju gulita sama sekali,
berharap menemukan jalan keluar, walau itu hanya berupa setapak yang curam. Jika kebetulan ada orang-orang miskin datang ke sana, suamiku akan menyisihkan bekalnya untuk mereka. Pada tahun-tahun itu, saudariku Halah meminang Zainab untuk putranya, Abu al-Ash bin Rob. Dan aku gembira untuk pernikahan itu. Lalu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dipersunting oleh Abu Lahab untuk kedua putranya, Utbah dan Utaibah. Aku tidak setuju sebetulnya, tetapi tidak bisa menolak. Abu Lahab adalah paman Muhammad, dan pada saat itu dia adalah tetangga yang baik. Kendati istrinya, Ummu Jamil, aku kenal betul bermulut pedas. Aku khawatir, hanya khawatir sebetulnya, anakku akan terpengaruh keburukan sifat calon mertuanya itu. Kekhawatiran yang kelak terbukti setelah suamiku resmi menjadi seorang rasul. 6 bulan setelah ia mulai sering bermimpi, melihat cahaya fajar subuh yang menyingkapkan tabir gelap cakrawala. 5 tahun setelah pembangunan kembali Ka'bah, Muhammad terlambat pulang. Aku mengutus beberapa orang untuk mencarinya, cemas kalau terjadi sesuatu. Ketika suamiku itu pulang, dengan pucat pasi dan terengah-engah dia berkata, persis seperti orang kesurupan, "Selimuti aku, selimuti aku." Tubuhnya gemetar. Dia mendorong badannya ke arah dipan, berbaring. Dan kendati cemas pada apa yang telah terjadi, aku tetap menemukan diriku mengambil selimut dan melimutinya. Aku menemaninya hingga ia tidak lagi menggigil dan ketakutan. Yang tadi aku lihat berganti kecemasan, sesuatu yang samar tetapi bisa jadi jauh lebih dalam. Aku bertanya, "Wahai ayah Qasim, di mana engkau berada? Sesungguhnya aku telah mengutus orang-orang mencarimu hingga mereka tiba di Mekah atas, dan mereka pulang tanpa hasil." Muhammad memandangku, lebih seperti meminta penguatan. Berkata, "Sesuatu mendatangiku." Jeda dalam keterkejutan yang belum sepenuhnya surut. Berkata, "Bacalah." Lalu aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga, hai Khadijah. Dia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Tetapi apa yang harus aku baca? Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sekali lagi, dia memegangku, merangkulku hingga aku merasa sesak, dan melepaskanku berkata, "Bacalah." Dan aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Suamiku diam sejenak, memandangiku. Lalu dia membacakan sesuatu, dan suamiku membacakan baris-baris kalimat nan agung, sesuatu yang amat menyejukkan hatiku. "Aku ketakutan, hai Khadijah," lanjutnya. "Benar-benar ketakutan." Aku berlari menuruni tebing dan makhluk itu melayang di cakrawala. Memanggilku, "Hai Muhammad," ujarnya. "Engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril." Muhammad memandangku, berkata, "Wahai Khadijah, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." "Tidak," jawabku menguatkan. "Demi Allah,
Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali silaturahmi, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Jeda sejenak. Duhai saudara misanku, ujarku selembut yang aku mampu. Bergembiralah, tegarlah, demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya. Sungguh aku berharap kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini. Meninggalkan suamiku demi dia bisa beristirahat lebih lama. Menenteramkan hatinya yang terlampau terkejut, aku bergegas menemui Warokah. Maha suci Allah, jawabnya menatapku gembira. Demi zat yang jiwa Warokah berada di tangannya, jika apa yang kau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu didatangi Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa dan menegaskan, sungguh suamimu adalah nabi untuk umat ini, yakinkanlah dia. Sekembalinya ke rumah, aku menceritakan semua yang diucapkan Warokah kepada suamiku, yang kini telah lebih tenang. Kata demi kata, dia kemudian pergi bertawaf, bertemu dengan Warokah yang telah buta oleh usia, dan kembali dinasehati. Wahai keponakanku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh telah datang kepadamu malaikat Jibril yang dulu datang kepada Musa. Sungguh engkau pasti akan didustakan, diganggu, diusir dan diperangi. Seandainya aku berada pada hari itu, pasti aku menolong Allah dengan pertolongan yang diketahuinya. Tetapi aku masih harus memastikan. Sungguh pun aku yakin bahwa suamiku Muhammad putra Abdullah adalah nabi yang dijanjikan. Aku masih harus berhati-hati. Saudara misanku, ujarku, maukah engkau bercerita tentang sahabatmu yang datang kepadamu itu? Suamiku mengerti apa yang kumaksud, dan dia mengangguk. Ya, bisa. Aku melanjutkan. Jika ia datang lagi kepadamu, ceritakan kepadaku. Tak lama kemudian suamiku berkata, Hai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku. Aku menjawab, berdirilah engkau hai saudara misanku, dan duduklah di atas paha kiriku. Muhammad berdiri dan duduk di atas paha kiri. Apa engkau masih melihatnya? Suamiku mengangguk. Iya. Baiklah. Sekarang lanjutku, pindahlah ke paha kananku. Dan Muhammad menggeser tubuhnya ke paha kananku. Sekali lagi aku bertanya, apa engkau masih melihatnya? Ya, jawabnya. Dan sekali lagi aku mengangguk. Sekarang duduklah di atas pangkuanku. Muhammad memindahkan posisi duduknya. Sekali lagi masih mampu melihat Jibril. Baiklah, ujarku dalam hati, waktunya pengujian terakhir. Aku melepas kerudungku sedang Muhammad berada di pangkuanku, dan aku berkata, apa sekarang kau masih bisa melihatnya? Tidak. Benar. Aku tersenyum, berkata, berbahagialah dan bersabarlah hai saudara misanku.
Demi Allah, sungguh dia adalah malaikat dan bukan setan. Kami mengimani Muhammad, membenarkan risalah yang ia bawa. Aku dan anggota keluargaku, keempat putriku, Ali bin Abi Thalib, Syahid bin Harizah, dan Ummu Aiman serta anaknya. Abu Bakar, lelaki bijak dan lembut, membenarkan risalah suamiku, menjadi salah seorang juru dakwah bagi golongan Ashabiqun al-Awwalun. Tetapi kemudian wahyu terputus, sehingga suamiku merasa amat sedih, merasa ditinggalkan, dicampakkan, takut kalau dia berbuat sesuatu yang membuat Allah menarik kembali keputusan. Beberapa hari berlalu dalam ketiadaan wahyu, hingga kemudian turunlah ad-duha, demi terangnya waktu pagi, demi malam tatkala sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. 3 tahun lamanya kami memperjuangkan agama ini, menyebarkannya secara diam-diam. Satu demi satu beriman, bersendiri atau berkelompok, beribadah di tempat-tempat yang katakanlah aman. Jibril telah lama mengajari suamiku cara berwudu dan sholat. Suatu gerakan yang sama sekali asing bagi masyarakat Mekah, terutama mereka, para penyembah berhala yang terbiasa melambai-lambai dan bertepuk tangan. Kami, aku dan suamiku, sholat berjamaah. Pelan tapi pasti, agama Islam mulai muncul sebagai seberkas sinar fajar subuh, sebagaimana mimpi yang datang kepada suamiku sebagai permulaan wahyu. Lalu datanglah perintah itu, peringatkan kerabat terdekat, dan era baru perjuangan dimulai, menyebarkan Islam secara terang-terangan. Penolakan dan penistaan dan perlawanan dengan segera merebak, dan kami dengan serta-merta menjadi musuh nomor 1. Ruqayyah dan Ummu Kulsum telah diceraikan dengan tidak hormat, sedangkan Abu al-Ash memilih mempertahankan Zainab kendati ia belum mau beriman. Beberapa yang lemah disiksa, beberapa yang terlindungi tak bisa berbuat apa-apa. Bani Hashim terpecah. Abu Thalib memimpin kalangan mayoritas yang sebetulnya terbagi 2, yaitu mereka yang berkenan beriman dan membela suamiku, dan mereka yang belum beriman tetapi bersumpah setia memberikan perlindungan. Abu Thalib masuk kalangan nomor 2, kendati 2 anaknya, Ja'far dan Ali, telah sejak awal mengikuti suamiku. Lalu istrinya, istri Abu Thalib sendiri, Fatimah binti Asad, kelak akan pula. Perlindungan yang luar biasa tak tergantikan, persis sebagaimana kasih sayang mereka berdua. Suami istri Abu Thalib ini di sepanjang tahun-tahun ketika suamiku masih kecil, sewaktu ia harus kehilangan ayahnya tanpa ia pernah lihat, lalu ibunya yang belum lama dikenalnya, lalu kakeknya yang amat mencintainya. Jika sudah begitu, aku sering terharu mengingat bagaimana suamiku ini yang cobaan lebih berat menunggu di depan mata. Dalam usia 6 tahun, harus berjalan menembus gurun-gurun, meninggalkan makam ibunya di Al-Abwa, menuju Mekah,
hanya berteman 2 ekor unta dan seorang budak asal Afrika.